yang berhubungan dengan hati, ya. Gitu, rasa niat aja kita niat jahat aja sudah batal hukumnya, kan? Begitu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan itu tadi dari baca puasanya. Nah, gimana ketika dia hasil tidak bertemu puasa itu dengan Tuhannya? Maka apabila dia berpuasa, dia khusus tentu dari yang begitu membatalkan apabila kita niat berbuat. Ya, ini Pak. Ini bagaimana caranya bertemu dengan Tuhannya? Apakah dengan melalui jalannya sholat? Nah, apakah mata langsung orang bukan terus bertemu Tuhannya? Nggak mungkin. Sebab hadis itu kan terangkan ya Bu ya. Dalam hadis kan seperti itu. Berarti antara sholat dan puasa nggak bisa dapat dipisahkan. Ya. Betul. Jadi puasa itu adalah satu alatnya, tujuannya agar bisa bertemu dengan Tuhannya, kan gitu. Ya. Maka dari hasil puasa tersebut, maka itu orang yang berkata-kata dengan Tuhan dan bimbing yang membimbing. Begitu lah. Nah, itu jelas Bang kedudukannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencapai kepala Sunnatul Qadar ini seperti apa, Pak? Bentuknya? Ini kan jarang sekali, Bang, didengar orang. Tanya ibu ini udah terlalu tinggi, kan? Jarang didengar orang juga, gitu kan? Nah, bertemu Tuhannya sudah jelas, gitu kan? Hasil sholatnya juga seperti apa, gitu kan? Cara sholatnya juga bagaimana, gitu. Tidak akan Abang tidak menjelaskan? Silakan aja kepada narasumber. Asik. Silakan bangun Pak. Dengan segala hormat kita persilakan. Jadi perlu kita ulangin lagi nih, ulangi ini. Waduh. Enggak usah diulangin. Lanjut. Terus Di sini disebut puasa bil khusus. Bil khusus itu puasa hati. Diwajibkan para kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Orang terdahulu siapa? Bukan nenek kakek kita. Orang terdahulu adalah ruh. Ruh juga sudah berpuasa. Ketika Adam boleh tidak dekati buah kulbi, dia di situ kan sudah puasa. Inilah orang terdahulu, maka disebut puasa khusus bil khusus. Artinya puasa hati untuk membersihkan diri. Kenapa? Di dalam sebuah ayat, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Inilah. Bagaimana cara pembatalannya? ya, Jelaskan. Tentu ada prosesnya. iya, bagaimana cara membatalkan? Cara pembatalannya, Abang salah. Orang salah. Abang bilang teriak salah, sudah batal hukumnya. Itulah puasa khusus bil khusus. Apalagi Abang mempunyai niat, karena dia berhubungannya dengan hati. Ya. Tuh, untuk menjernihkan dia, untuk membersihkan dia. Maka puasa itu adalah untukku. Sama dengan sholat. Sholat itu untukku, untuk diri kita. Biar bangkit. Tuh. Ya, kalau begitu berarti yang dikatakan inna sholatan Daniel Pasai wal itu hasil. Kalau ini sudah kita ketemui, ini akan mengikuti, mengajarkan. Mari. Bisalah sholat manusia itu mencegah diri dari segala perbuatan keji dan munkar. Baru bisa. Tanpa ini nggak akan bisa. Tuh, maka puasa itu kembali lagi kepada prosedur perpuasaan. Nah, sekarang puasa bagaimana cara bertemu Tuhannya? Tentu masa gujuk-gujuk kita makan ketemu Tuhan, nggak mungkin ya. Iya.
tentu kan ada jalannya. Maka puasa dan sholat itu nggak bisa dipisah. Puasa tanpa sholat, bagaimana cara bertemu Tuhan? Nggak bisa. Ya kan? Orang berpuasa tanpa sholat, ya nggak ada artinya. Sholat tanpa berpuasa juga nggak punya tujuan. Tujuannya kemana? Hakimi sholamin zikri. Nah, kalau ayat itu, akimi sholat menjadi diri karena sholat, Hah? semata-mata hanya untukku. Ya. Mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat beda. Kalau mendirikan sholat ruh, jadilah ruh yang sholat. Sebab apa? Ruh inilah yang bisa berhubungan langsung antara ruh dengan Allah. Baru bisa. Banyak orang berkata gini, Pak. Ya. Dikatakan mendirikan sholat itu kan, kalau roh kan mereka kan belum mengerti. Iya, itu kan makanya. Secara jasad dia sudah berdiri itu mendirikan sholat, sudah berdiri mendirikan sholat dengan arti takbir atau ihram takbir Allah Akbar, mendirikan sholat. Nah, itu baru tugas melaksanakan sholat. Kewajiban hukumnya. Itu kewajiban hukumnya. Kalau hukum kewajiban dikerjain ya boleh, nggak dikerjain ya nggak ada hukum. Tapi kalau wakimi sholat min zikri, diri karena sholat semata-mata hanya untukku, artinya untuk ruh itu wajib hukumnya. Sama juga kalau Kamarote muni usoli, artinya itu dua pengertian. Suluh kamaratul muni usoli, Nabi perintah, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, umum kan? Di sini kita pertanyakan bagaimana sih cara sholat Muhammad atau Nabi kepada Tuhan. Itu yang kita cari. Itu yang kita tanyakan. Mungkin kalau kita bertanya dengan Nabi, Nabi menjawab, bagaimana Muhammad cara engkau sholat kepada Tuhanmu? Maka Nabi